Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan di video kami kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini kami eh, yang beranggotakan Trianita Oktaviani ber-NPM 2201010002 dan saya sendiri Rahmawan Najib dengan NPM 2201010118. Pada kali ini kami memiliki kesempatan untuk memaparkan materi eh, Menstra, manajemen strategi, yaitu mengenai penilaian eksternal. Di mana penilaian eksternal, bab ini dibagi dua, yang se- diawali oleh kami, nanti berikutnya disambung oleh kelompok berikutnya. Eh, Langsung saja saya masuk ke materi mengenai penilaian eksternal. Penilaian eksternal sendiri juga disebut sebagai environmental scan, mengidentifikasi kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threats yang ada dalam lingkungan yang sekarang dan antisipasi perubahan-perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Lalu eh, dalam penilaian eksternal ada audit eksternal, eh, yang mana audit eksternal maupun internal itu akan mengontrol proses dari sebuah pemodelan manajemen strategis yang komprehensif pada saat menetapkan tujuan jangka panjang, memilih strategi, menerapkan strategi, dan mengevaluasi kinerja. Tujuan audit eksternal sendiri untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan serta ancaman yang harus dihindari. Lalu apa saja fokus utama audit internal itu? eh, Audit, mohon maaf, audit eksternal maksud saya berfokus pada identifikasi dan evaluasi tren yang terjadi di luar kendali perusahaan tunggal. Di antaranya seperti peningkatan persaingan asing, pergeseran populasi atau penduduk, yang ketiga penuaan masyarakat, lalu kecemasan konsumen dalam bepergian, terakhir volatilitas pasar saham. Dalam penilaian eksternal ada kekuatan atau pengaruh eksternal dari luar gitu, dapat dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama pengaruh ekonomi, yang kedua pengaruh sosial, budaya, demografi, atau kependudukan itu tadi, dan lingkungan alam. Yang ketiga, pengaruh politik atau pemerintahan dan juga hukum yang berlaku. Yang ketiga, pengaruh teknologi, di mana mengikuti perkembangan zaman yang seiring berkembangnya teknologi juga. Dan kelima adalah pengaruh kompetitif. Berikutnya, perubahan kekuatan eksternal. eh, Perubahan dalam kekuatan eksternal mewujud menjadi perusahaan dalam permintaan konsumen akan produk dan jasa industrial dan konsumen. Kekuatan eksternal mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, hakikat promosi, dan strategi segmentasi pasar, jenis jasa yang ditawarkan, serta pemilihan bisnis yang akan dibeli atau dijual. Secara langsung, kekuatan eksternal mempengaruhi baik pemasok maupun distributornya. Next, untuk proses penilaian faktor eksternal akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Trianita Oktaviani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih, Mas Najib. Akan saya lanjutkan.
mengenai proses penilaian faktor eksternal. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan intelijen kompetitif seperti data dan informasi pesaing dan informasi tentang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Kemudian, informasi tersebut harus diasimilasi dan evaluasi untuk menghasilkan daftar kunci faktor eksternal yang terpenting. Seringkali, dalam mendapatkan informasi-informasi eksternal, sebuah perusahaan harus memata-matai lingkungan ataupun saingan. Next. Berikutnya mengenai kunci faktor eksternal. Kunci faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penting untuk pencapaian jangka panjang dan tahunan. Kunci yang kedua yaitu dapat diukur. Sedangkan yang selanjutnya, kunci ketiga, yaitu bisa diterapkan untuk semua perusahaan saingan. Dan kunci yang terakhir, yang keempat, yaitu hierarkis dalam kaitan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, mengenai pandangan organisasi industrial. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan industri. Faktor-faktor eksternal lebih penting daripada faktor internal dalam upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ditentukan dari posisian kompetitif dalam industri. Selanjutnya mengenai Porter's Five Force Model. Menurut Porter, hakikat persaingan di suatu industri tentu dapat dipandang sebagai perpaduan dari 5 kekuatan. 5 kekuatan tersebut yaitu yang pertama, persaingan antar perusahaan saingan. Kekuatan yang kedua yaitu potensi masuknya pesaing baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk-produk pengganti. Keempat, daya tawar pemasok. Dan yang terakhir yaitu daya tawar konsumen. Selanjutnya mengenai penerapan Porter's Five Force Model. Stage yang pertama, yaitu identifikasi berbagai aspek atau elemen penting dari setiap kekuatan kompetitif yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, yaitu evaluasi seberapa kuat dan penting setiap elemen tersebut bagi perusahaan. Dan yang ketiga, putuskan apakah kekuatan kolektif dari elemen-elemen tersebut cukup untuk membuat perusahaan terjun ke industri baru atau tetap bertahan di industri saat ini. Selanjutnya, kami akan membahas analisis artikel yang dikutip dari Halibrian dan Finkelstein mengenai the influence of organizational acquisition experience on acquisition performance, a behavioral learning perspective. Studi ini mengeksplorasi pengaruh pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya terhadap kinerja akuisisi. Berdasarkan teori pembelajaran perilaku dari psikologi, temuan menunjukkan hubungan berbentuk U antara pengalaman akuisisi dan kinerja, di mana akuisisi yang lebih mirip dengan yang sebelumnya cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengakuisisi yang kurang berpengalaman cenderung melakukan generalisasi yang tidak tepat terhadap pengalaman mereka, sedangkan pengakuisisi yang lebih berpengalaman dapat membedakan jenis akuisisi dengan lebih efektif. Artikel ini menyarankan agar manajer memperhatikan pentingnya belajar dari pengalaman sebelumnya dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam strategi akuisisi mereka. Kesimpulan dari penilaian eksternal yaitu audisi eksternal adalah proses penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan memahami faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan teknologi, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif. Penerapan model 5 kekuatan Porter membantu menganalisis tingkat persaingan dalam industri sehingga perusahaan dapat menentukan posisi kompetitifnya dengan lebih baik. Pengumpulan intelijen kompetitif dan analisis faktor eksternal adalah langkah krusial untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.